Susah ya kalau terombang-ambing di kapal kayak gini. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Pasti adik-adik belum kenal ya saya siapa. Kenalin, nama saya Kapten Kiki. Tapi gak kayak kapten yang di kapal ini nih. Aduh. Tapi kalau ketemu Kapten Kiki harus semangat ya. Hiat, hiat. Nah, Kapten Kiki sekarang udah semangat. Dan Kapten Kiki mau memuji Tuhan. Nah, Kapten Kiki ada di sini untuk selalu mengingatkan adik-adik semua untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik udah pada tahu belum kalau King Kids itu artinya anak raja. Kapten Kiki anak raja. Adik-adik semua juga anak raja. Nah, Kapten Kiki yakin kalau nama kapten udah ada di kerajaan surga. Tuhan Yesus pasti sayang banget sama Kapten Kiki. Karena Kapten Kiki suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kapten Kiki juga suka beribadah sama teman-teman. Dan juga Kapten Kiki melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Iya, pada zaman ini. Jadi intinya, Kapten Kiki ini adalah prajurit Tuhan. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang sukanya berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya! Haleluya. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama beribadah. Teman-teman kalau beribadah harus serius ya. Kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kamu pada di rumah, sedangkan Kapten Kiki di kapal ini. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Adik-adik, sebentar. Kita mau doa Bapa kami adik-adik. Adik-adik, lipat tangan ya. Ikutin kakaknya yang akan memimpin doa Bapa kami adik-adik ya. Ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita udah doa Bapa kami. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Adik-adik nyanyi, ikutin kakaknya mimpin penyembahan. Tak Leo adik-adik. Ya adik-adik ya. Adik-adik harus nyanyi. Ya kita sama-sama sembah Tuhan adik-adik ya. Oke ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tadi penyembahan udah. Nah, sekarang kita mau nyanyi yang lebih semangat adik-adik. Pujian adik-adik. Ini musiknya lebih semangat. Adik-adik harus nyanyi lebih semangat. Ya, pakai gerakan kalau perlu adik-adik. Ikutin gerakan kakaknya. Pokoknya yang penting adik-adik semangat. Semangat buat puji Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yuk adik-adik ikutin gerakannya ya. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Sekali lagi. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita nyanyi satu kali lagi. Kita harus lebih semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mulai. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Dan oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sekarang tiba saatnya teman kita akan membawakan pujian adik-adik. Ya, pujian buat Tuhan. Adik-adik ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi bareng teman kita. Sama-sama adik-adik nyanyi dari awal sampai selesai. Ya adik-adik ya. Biar kompak kita adik-adik ya. Jangan mau kalah adik-adik. Oke ya. Kasih kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, berkaya, bersama Tuhan aku bisa. Semua yang dicintainya membuatku kita berharga. Bekerja, berkaya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, berkaya, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Tadi kan kita udah sama penyembahan, pujian. Sekarang tiba saatnya kita mau melafalkan Mazmur 91. Nah, Mazmur 91 ini penting adik-adik buat menopang hidup kita. Ya, adik-adik harus ingat-ingat Mazmur 91 adik-adik. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau doa sekarang. Doa buat siapa adik-adik? Buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, melindungi bangsa kita, melindungi dari virus COVID-19. Ya, biar negara kita aman adik-adik, aman, terbebas dari virus dan terbebas dari mara bahaya adik-adik ya. Siap-siap ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita mau doa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia kami Tuhan, jauhkan segala virus dan penyakit-penyakit saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan, Kau beri kesehatan bagi mereka Tuhan, serta kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat para tim medis Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit Tuhan dan virus saat ini Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pasien-pasien yang terkapar COVID Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka minum Tuhan, obat yang mereka minum Tuhan Yesus, biarlah menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan, tutup bungkus dengan tangan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya sekarang nih kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Adik-adik gak boleh berisik ya. Adik-adik harus duduk manis. Duduk manis, konsentrasi, dengerin kakaknya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kak siapa adik-adik? Kak Denok adik-adik. Ya, pokoknya pesan Kak Daniel, adik-adik gak boleh berisik. Ya, adik-adik duduk manis, dengerin firman Tuhan sampai selesai ya adik-adik ya. Firmannya bagus loh adik-adik. Kak Denok yang nanti yang bawain ya. Oke adik-adik ya, kita sama-sama ya adik-adik, konsentrasi ya. Oke. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak, nama kakak Kak Deno. Apa kabar nih semuanya? Nah, ingat nggak kalau misalnya kakak bilang apa kabar, adik-adik jawab apa? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di bulan kemarin
kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang apa? Hayo, kejujuran. Nah, sekarang di bulan ketujuh, bulan Juli, kita selama bulan Juli ini akan belajar tentang ketaatan. Apa adik-adik? Ketaatan. Nanti kakak mau kasih sebuah kisah dari seorang bapak yang luar biasa. Dia taat sekali akan Tuhan dan ketaatannya itu mendatangkan berkat adik-adik. Adik-adik mau diberkati nggak? Nah, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Bahkan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau urapi telinga kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mampu melakukannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah video berikut ini. Seorang bapak yang luar biasa. Siapa itu nama bapaknya? Nah adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kisah Nabi Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu.
hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Wah, luar biasa ya adik-adik. Walaupun banyak yang menertawakan. Tadi siapa? Bapak siapa namanya? Bapak Nuh. Ya, banyak menertawakan Nuh ketika disuruh Tuhan membuat kapal yang besar sekali. Walaupun tidak ada hujan, tidak ada badai, disuruh bikin kapal yang besar, tapi Nuh taat akan perintah Tuhan. Nah, walaupun ditertawakan ya, teman-temannya, ngapain kamu buat kapal, buat apa? Kapal yang besar itu yang biasa kita sebut apa adik-adik? Bahtera. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau misalnya dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita disuruh pakai masker terus tidak boleh keluar rumah. Apakah adik-adik tetap taat? Walaupun misalkan adik-adik, teman-teman adik-adik mungkin, ngapain pakai masker? Aduh, pengap, nggak enak, ya kan? Ngapain di rumah terus, ya kan? Tapi adik-adik tetap taat. Terlebih lagi, mungkin adik-adik sekarang ibadah online nih. Nah, ada teman-teman yang bilang, ngapain ibadah online? Kan kakak sekolah minggu juga nggak tahu. Ngapain? Abis-abisin kuota.
Tapi adik-adik sampai sekarang ini, sampai saat ini masih tetap taat nggak? Tetap selalu ibadah online setiap hari Minggu, tetap pakai masker, ya kan? Terus cuci tangan, mentaati setiap peraturan pemerintah yang ada. Dan percaya nggak adik-adik, ketika kita mentaati pemerintah, mentaati mama papa kita itu mentaati Tuhan. Karena semua itu adalah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tetap taat nggak? Walaupun mungkin teman-teman adik-adik menertawakan adik-adik, tetap taat. Begitu juga dengan Nuh, kita harus contoh ya Bapak Nuh yang luar biasa. Nah, ketika Nuh taat, hasilnya apa adik-adik? Nuh diberkati, diberikan janji-janji Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ketika kita taat adik-adik, kita diberkati Tuhan, kita diberi kesehatan, dan kita mempunyai keluarga yang harmonis. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Luar biasa kan adik-adik, kalau adik-adik tetap taat. Kak, taat itu apa sih? Nah, supaya mempermudah adik-adik, kakak kan kalau taat tuh T-A-A-T, ya kan? Taat. Kita sebut saja apa? Takut akan Tuhan. Takut bukan takut yang takut, bukan. Tapi apa? Kita melakukan setiap perintah Tuhan. Seperti Nuh taat akan perintah Tuhan. Apa yang disuruh sama Tuhan, Nuh lakukan. Begitu juga kita harus belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, Kak, perintah Tuhan itu apa? Mau tahu nggak perintah Tuhan itu apa? Kalau mau tahu, adik-adik harus baca Alkitab, ya kan? Harus baca Alkitab, Bible, ya. Di dalam Alkitab ini adik-adik ada 2, apa? Waktu itu kakak pernah kasih tahu ya. Namanya apa? Perintah dan janji. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan digenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa ya Tuhan kita adik-adik. Seperti Nuh, ketika dia taat akan perintah Tuhan, Nuh diberikan janji-janji yang luar biasa. Bahkan dia bilang tidak akan ada lagi air bah ini, dan diberkati keturunannya Nuh. Luar biasa ya adik-adik. Nuh bersyukur, mengucap syukur, bahkan memberikan mezbah bakaran buat Tuhan Yesus. Kita juga harus bersyukur adik-adik, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, gimana kita mau bisa taat? Kita harus selalu tahu akan perintah Tuhan. Kita harus baca Alkitab. Sebelum baca Alkitab, kita juga harus apa adik-adik? Memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik memuji, menyembah Tuhan setiap hari adik-adik sama mami papi, sama-sama bikin mezbah keluarga. Ketika memuji dan menyembah Tuhan, setelah deep semakin dalam, adik-adik berdoa bersama-sama. Tuhan, berikanlah aku pengertian untuk apa? Mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Apa perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan aku Tuhan, aku akan melakukannya karena aku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Amin adik-adik. Adik-adik mau melakukan setiap perintah Tuhan. Nah, itulah taat adik-adik. Takut akan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan di dalam Alkitab ini. Nah, yuk kita mau sama-sama belajar adik-adik. Mulai hari ini jangan lupa untuk apa? Membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ayat hafalan Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tuhan akan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada mereka yang mau berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus taat kepada Tuhan sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Oke, sekarang kita sama-sama berdoa untuk apa adik-adik? Supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk kita melakukan firman Tuhan hari ini dan seterusnya di sepanjang kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar seperti Nuh Tuhan yang taat akan perintah-Mu Tuhan Yesus, yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mengetahui perintah-Mu melalui firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Dalam doa, pujian, penyembahan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami mampu melakukan firman-Mu karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami mau taat akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, biar kami dijauhkan dari malapetaka Tuhan. Bahkan setiap penyakit virus corona Tuhan Yesus jauh dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga pulihkan kami bila kami dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau beri kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau selalu pimpin kami Tuhan, bimbing kami Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, akhirnya kita mendarat juga ya dari kapal ini. Jujur aja, tadi di dalam kapal, Kapten Kiki mual sekali. Nah, kalian udah pada lihat kan kapal dari Nabi Nuh? Besar sekali. Di dalam banyak sekali binatang yang ada di bumi ini. Tapi yang mengagetkan, cuma ada 8 manusia yang ada di dalam kapal itu. Wah, makanya kita harus taat sama Tuhan, supaya kita nggak kena sapu dengan amarahnya Tuhan. Tuhan Yesus mau kita untuk setiap minggu beribadah bersama Tuhan. Nah, maka dari itu, minggu depan adik-adik jangan lupa ya untuk ibadah lagi. Kita ketemu ya minggu depan. Oke? Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.